Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Priyadi Hartoko. Saya adalah salah satu dosen pada program studi S1 Teknik Elektro Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut. Pada hari ini saya akan memberikan deskripsi mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Sistem Komunikasi Satelit yang mempunyai bobot 2 SKS. Mata kuliah ini mengkaji tentang mekanisme orbit, perhitungan orbit satelit, anggaran daya atau link calculation, dalam rangka merekayasa berbagai sistem komunikasi satelit, serta pengoptimalan kapasitas satelit melalui pemilihan cakupan BEAM dan metode interkoneksinya, sehingga diperoleh unjuk kerja sistem yang baik, dipandang dari sudut biaya dan kualitas. Mata kuliah ini juga mengenalkan berbagai sistem jaringan seperti VSAT, DAMA, HAPS, dan COMSAT bergerak. Perkuliahan pada mata kuliah ini dilaksanakan secara tatap muka dan daring dengan konsep ceramah, diskusi, presentasi, penugasan, serta tes atau kuis. Mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini diharapkan nantinya akan pertama, mampu memahami jenis, mekanisme, dan proses penempatan satelit di orbit. Dua, mampu menghitung link budget dan kinerja link komunikasi satelit yang disertai dengan analisis terhadap kelayakan link budget. Ketiga, mampu memahami cara kerja stasiun bumi, sistem tracking, dan arah antena serta standar stasiun bumi internasional. Yang keempat, mampu memahami cakupan global dan multi-beam dengan perencanaan kapasitasnya serta metode interkoneksi antar beam. Dan yang kelima, mampu memahami perkembangan teknologi satelit beserta aspek teknis sistem komunikasi di dalamnya. Selanjutnya akan saya sampaikan cuplikan mengajar saya pada mata kuliah tersebut dengan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Dan cuplikan ini adalah pertemuan pertama di mana saya menyampaikan kontrak perkuliahan dan kerangka mata kuliah, sehingga mahasiswa dapat mendapatkan gambaran perkuliahan apa yang akan dihadapi, dan mahasiswa dapat mempersiapkan diri dengan strategi mereka agar mendapatkan nilai yang diharapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Waalaikumsalam. Salam Waalaikumsalam warahmatullahi bajikan. Saya ucapkan selamat sore. Terima kasih bagi yang sudah hadir. Kita hari ini akan memulai perkuliahan pertama dalam mata kuliah Sistem Komunikasi Satelit. Saya mohon maaf, untuk pertemuan pertama ini kita tidak atau belum bisa bertemu secara tatap muka, secara offline di Surabaya, karena posisi saya saat ini masih di Jakarta. Untuk perkuliahan pertama ini, nanti saya akan memulai dengan penyampaian yang pertama mengenai kontrak perkuliahan. Yang kedua, nanti akan saya sampaikan mengenai garis besar dari apa yang akan kita ikuti, perkuliahan seperti apa yang akan kita ikuti dalam satu semester ke depan. Untuk detailnya, saya akan share screen untuk pembukaan kita pada pagi hari ini. Ulangi untuk sore ini, mohon maaf. Kelihatan ya? Bisa diterima? Terlihat bisa terlihat Manisin. Terlihat Baik, ini akan saya mulai dengan introduksi terlebih dahulu. Saya akan sampaikan mengenai kontrak perkuliahan dan gambaran perkuliahan ke depan. Nanti setelah ini kita akan masuk kepada pembahasan utama atau pembahasan pertama di mata kuliah Sistem Komunikasi Satelit. Yang pertama, saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Priyadi Hartoko. Saya lulusan dari AL 48 atau 2002. Penugasan saya dari mulai saya lulus, kurang lebih banyak di satuan operasi. Dari 2002 sampai 2013 saya di Armatim atau sekarang namanya Armada 2. Kemudian 2013 sampai 2014 saya di Bakor Kamla, merintis dari Bakor Kamla sampai dengan
menjadi Bakamla seperti sampai dengan saat ini. S1 saya sama seperti kalian, saya S1 Teknik Elektro STTL, saya angkatan 30, saya lulus tahun 2012. Setelah itu saya melanjutkan ke S2 di UNSW, lulus tahun 2015, kemudian S3 saya di bidang yang sama, di Material Science and Engineering, lulus saya tahun 2020. Untuk Sesko, saya Sesko di Singapura, angkatan ke-53 tahun 2022. Kalau di Dikreknya saya ikut angkatan 59. Saat ini saya menjabat sebagai Kasih Renbangdik Distikal. Saya akan membahas sedikit mengenai profil dari mata kuliah yang akan kita laksanakan. Mata kuliah kita yaitu Sistem Komunikasi Satelit, kode di Prodi S1 Teknik Elektro STTL adalah TE 1305, dengan beban 2 SKS. Karena kita sekarang saat ini berada di semester 2, jadi perkuliahan ini dilaksanakan mulai dari kurang lebih bulan Juli sampai dengan bulan Desember. Nanti kita akan melaksanakan sebanyak 14 pertemuan perkuliahan dan 2 pertemuan ujian. Jadi total ada 16 kelas, 16 pertemuan. 2 diantaranya adalah ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Kita laksanakan setiap Senin, seharusnya sesuai jadwal kita jam 7.50, namun mohon maaf karena ini karena jadwalnya harus menyesuaikan sehingga kita laksanakan di sore hari. Untuk total pertemuan kita, dalam satu kali pertemuan kita kurang lebih 100 menit. Bagi nanti mahasiswa yang ingin melaksanakan tutorial atau mungkin janji ketemu, ada mungkin membahas tentang materi dan sebagainya, saya persilahkan. Tapi tolong nanti mungkin bikin janji dulu, jam berapa, hari apa, dan sebagainya. Nanti subject to availability ya. Nanti kalau misalnya ternyata ada tugas lain, ya kita menyesuaikan. Untuk mata kuliah ini, seperti mata kuliah-mata kuliah yang lain, kita terikat pada aturan STTAL. Jadi untuk waktu dan jadwalnya, ruang kelas yang digunakan, etiket dalam pelajaran, nanti jika ada English Day kita menyesuaikan. Juga karena kita berada di lembaga pendidikan kedinasan, mungkin nanti akan kita sesuaikan juga jika terbentur dengan kegiatan-kegiatan protokoler dan sebagainya. Yang ingin saya tekankan adalah bahwa kehadiran dan ketepatan waktu bersifat wajib. Seperti tadi kita semua sudah saya mengapresiasi bagi mahasiswa yang tepat waktu. Tadi kita mulai jam 4, Nanti untuk kedepannya saya harapkan kita semua juga menghargai waktu. Untuk kehadiran dan ketepatan waktu, saya tekankan lagi bahwa itu bersifat wajib. Untuk penggunaan gawai di kelas, saya larang. Kita fokus untuk belajar, tidak lama. Nanti kita juga akan ada break di antara materi-materi yang disampaikan. Jadi menurut saya penggunaan gadget atau gawai nanti bisa kita kesampingkan dulu. Untuk mata kuliah ini, saya memanfaatkan dengan betul teknologi untuk Google Classroom, Quizzes, Kahoot, dan sebagainya. Untuk materi dan sebagainya, saya akan banyak menggunakan Google Classroom. Nanti di slide-slide berikutnya, nanti akan saya berikan akses. Nanti silahkan masuk kepada Google Classroom itu menggunakan akun masing-masing. Untuk kuis dan sebagainya, mungkin kita ada semacam kuis nanti setiap kali beberapa pertemuan sekali, kita akan mengutilisasi Quizzes atau menggunakan Kahoot, atau mungkin ada platform-platform lain yang sesuai dengan nanti kuis apa yang akan kita laksanakan. Sampai dengan sini, mungkin ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas, Mujib. Oke, jika tidak ada, ini lanjutan dari profil mata kuliah yang akan kita laksanakan. Profil
mata kuliah kita sistem komunikasi satelit ini memberikan semacam tujuan instruksional, yaitu memberikan pengetahuan dan keterampilan tentang sistem komunikasi satelit, termasuk di dalamnya konsep fundamental dan aplikasi-aplikasi mengenai prinsip-prinsip yang terkait dengan sistem komunikasi satelit tersebut. Sehingga nanti harapan kita semua bahwa tujuan instruksional itu tercapai, sehingga mahasiswa dapat menguasai konsep-konsep tersebut serta aplikasinya. Dan ini disejajarkan atau kita bisa terupdate dengan perkembangan teknologi yang terkini. Tetapi saya berharap nanti ya, di dalam perkuliahan kita ke depan ini bukanlah suatu perkuliahan yang one way, satu jalur saja. Jadi saya harapkan ada yang bisa kamu pelajari dari saya, dan saya pun juga pasti akan belajar dari kalian, sehingga saya pengen nantinya bahwa dalam perkuliahan saya ini, itu ada kesempatan-kesempatan bagi kalian untuk mengembangkan kapasitas untuk berpikir kritis, serta saya ingin menumbuhkan kemampuan atau kapabilitas analisa kalian. Kenapa? Karena keahlian-keahlian tersebut itu berhubungan dengan kemampuan kalian untuk lifelong learning, seperti refleksi diri. Jadi harapan saya nanti jika di luar dari materi ini, kamu juga bisa berlatih untuk mengaplikasikan teori dalam praktek, baik situasi itu situasi familiar atau unfamiliar. Itu nanti yang saya harapkan kita bisa laksanakan dalam perkuliahan ini. Jadi jangan ragu untuk bertanya, jangan ragu untuk jika ada yang tidak mengerti atau jika ada yang kurang jelas, silahkan langsung bisa bertanyakan. Jika tidak ada kesempatan dalam kelas, nanti bisa bertanya ke saya di luar dari kelas, bisa dengan ketemu atau bisa juga dengan melalui nomor WA. Nomor WA saya sementara ada di Arif ya, Arif ya. Nanti silakan bisa, jika ada yang berhubungan saya nanti bisa tanya ke Arif. Siap. Oke, baik. Ini adalah kerangka dari apa yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Jadi nanti kita mulai dari yang dasar, kita akan mulai dari sistem komunikasi secara umum dahulu, kemudian kita juga akan saya akan menyampaikan mengenai teori-teori yang berhubungan dengan sistem komunikasi satelit. Kita akan mulai dengan modulasi dan dimodulasi, kita juga akan belajar tentang channel coding dan gain, kita juga akan belajar mengenai lapisan dan kondisi atmosfer, yang tentu sedikit banyak pasti akan berpengaruh terhadap propagasi dari gelombang komunikasi yang akan kita transmit ataupun receive. Kita juga akan belajar mengenai transponder modeling, kita akan juga belajar mengenai rugi-rugi propagasi, jadi kita nantinya bisa akan dapat gambaran bagaimana propagasi yang efektif, bagaimana perancangannya, dan sebagainya. Kita juga akan belajar mengenai link budget, nanti ketika kita belajar link budget, nanti kita mungkin akan banyak berhubungan dengan hitung-hitungan. Kemudian berbicara mengenai sistem komunikasi satelit, tentu tidak lepas dari kita harus tahu bagaimana arsitektur umum stasiun bumi yang baik. Nanti kita juga akan belajar ke sana. Kita juga akan belajar mengenai sistem antena, noise, tracking, dan juga intermediate frekuensi. Kita juga akan belajar mengenai azimut dan elevasi instalasi, karena kita pasti juga harus mengetahui bahwa efek dari lingkar bumi terhadap instalasi stasiun bumi yang nanti akan kita bangun. Kita juga akan belajar mengenai global beam dan multi beam. Kita juga akan belajar mengenai antena payload, aplikasi teknik komunikasi satelit, juga kita akan belajar mengenai deskripsi HAPS balloon. Sampai dengan framework sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Jika tidak ada, Oke. Baik, kita akan masuk ke ini adalah deskripsi mata kuliah yang saya susun berdasarkan RPS. Nanti kita
sudah saya breakdown per dalam hitungan minggu, jadi minggu 1, 2, dan 3, saya harapkan ini adalah beban kita dalam minggu pertama sampai dengan minggu ketiga. Kemudian ini adalah beban kita dari minggu keempat sampai dengan minggu ketujuh. Nanti harapan saya setelah minggu ketujuh ini kita sudah siap untuk paling tidak bisa kurang lebih paling tidak 55% beban dari materi yang akan saya berikan kita sudah bisa melewatinya, paling tidak 55, sehingga nanti kalian bisa siap untuk melaksanakan evaluasi tengah semester. Ini merupakan beban dari minggu ke-9 sampai dengan ke-15. Nanti seperti, oh ya, saya lupa. Nanti selain evaluasi, selain dari ujian tengah semester dan ujian akhir semester, kita juga akan mengadakan kuis, kita juga akan beberapa tugas gitu ya, ada resume, membuat tulisan, dan mungkin latihan-latihan soal, terutama yang berhubungan dengan hitungan-hitungan. Nah, kemudian nanti di minggu terakhir, minggu ke-16, harapan saya semua materi dari yang berhubungan dengan perkuliahan sistem komunikasi satelit ini sudah bisa terampu, jadi kalian sudah siap semua untuk menghadapi UAS. Sampai dengan sini, sampai dengan beban dari per minggu, ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang jelas? Jelas, Jin. Kalau tidak ada, Jelas. baik. Kalau tidak ada, Jelas juga. saya harap semuanya pegang HP ya, masuk ke, kita mulai untuk daftar ke Google Classroom. Sudah ada beberapa materi yang saya sudah upload di sana. Ini link dari Google Classroom yang saya buat. Silahkan untuk masuk ke sana. Nanti tampilan dari Google Classroom kita adalah seperti ini. Saya sudah upload beberapa bahan di sana. Nanti silahkan untuk pertemuan-pertemuan berikutnya, saya harapkan nanti sudah bisa mulai untuk dibaca-baca. Ada yang punya kesulitan? Ada yang belum pernah, sampai sekarang belum pernah menggunakan Google Classroom? Sudah familiar semua ya Google Classroom ya? Untuk T44 Jin belum pernah Jin menggunakan Google Classroom. Oh, oke, baik. Tapi akun Google ada ya? Akun Google ada ya? Siapa ada? Oke, nanti silakan download. Kalau sudah ada akun Google, silakan download Google Classroom. Nanti masuk ke akun-akun kalian, kemudian masuk ke invite link yang saya bagi di sini. Jadi tampilannya akan seperti ini. Nanti untuk linknya, presentasi ini nanti juga akan saya kirim ke Arif ya. Nanti biar Arif tolong disebarkan ke temannya. Jadi kalau ada kesulitan untuk join ke sini nanti silakan hubungi saya. Nanti bisa kita cari solusinya kalau misalnya ada yang kesulitan masuk ke Google Classroom. Baik, saya pikir nanti kalau ada kesulitan masuk ke Google Classroom nanti kita bahas selanjutnya ya. Nanti kalau pas break, nanti silakan dicoba. Atau mungkin dicoba sekarang juga silakan. Kalau ada kesulitan silakan sampaikan ke saya. Ada beberapa prasyarat mata kuliah yang saya ingin tekankan kepada para mahasiswa sekalian, yaitu ini kan semuanya elektro ya, semuanya elektro, dan saya yakin semuanya masih elektro murni kan ya? Jangan-jangan ada yang sudah ke profesi yang lain? Siap, masih murni mungkin. Oke, baik. Kalau masih murni, saya harapkan Mohon izin menyampaikan Jin, untuk S1 T44 sendiri Jin terdiri dari 5 personil yang terdiri dari 3 elektro Jin dari Angkatan Laut, 1 elektro dari Angkatan Udara, dan 1 pelaut. Oh, oke, baik. Nanti mungkin yang pelaut siapa? Siap, Letnan LH Jin. Oke.
Nanti mungkin kita tolong nanti kita sama-sama perhatikan nanti yang pelaut, mungkin karena untuk prasyarat mata kuliah ini kita mungkin banyak menyinggung tentang propagasi global dan komunikasi. Jadi mungkin kalau yang elektro saya pikir tidak ada masalah, nanti mungkin yang pelaut yang mungkin perlu kita perhatikan. Nanti kita insya Allah kita bimbing kalau misalnya ada kesulitan. Dan tidak menutup kemungkinan buat ikhlas saja ya, nanti yang lain silakan kalau misalnya ada kesulitan apa juga tidak masalah. Untuk prasyarat kedua yaitu nanti akan ada beberapa prinsip-prinsip dasar matematika. Jadi ada significant figures, itu kayak semacam berapa angka di belakang koma yang signifikan, kemudian persamaan kuadrat, ada fungsi-fungsi trigonometri, ada juga turunan dan integral. Nah, saya harap nanti tolong di-refresh lagi bagi yang sudah lupa, nanti karena nanti akan banyak kita gunakan dalam mata kuliah ini, tidak begitu banyak, tapi nanti ada beberapa bagian yang membutuhkan perhitungan-perhitungan ini. Selain matematika, nanti akan ada beberapa juga mengenai prinsip-prinsip dasar fisika, ada mekanika, kinetics, kemudian ada tentang displacement, kecepatan, sama percepatan. Ini nanti mungkin setelah kita introduksi ini, nanti bukan kita singgung-singgung sedikit lah untuk sekedar refresh gitu ya. Karena apa? Karena dua ilmu ini, matematika dan fisika, memang cukup esensial ya dalam prinsip kerja komunikasi satelit. Dan karena kalian sekolah di STAL, di mana core ilmunya adalah engineering, jadi sebenarnya matematika dan fisika ini juga esensial secara umum. Untuk pendekatan pembelajaran, karena kalau menurut saya load-nya cukup banyak, kita hanya ketemu selama kurang lebih 14 kali, sementara materinya juga cukup banyak. Jadi ini ada beberapa saran dari saya untuk pendekatan pembelajaran kalian, yaitu yang pertama, baca dan belajar sebelum perkuliahan. Jadi kalianlah sendiri yang bertanggung jawab per individu untuk masuk kelas dan siap menerima kuliah. Jadi saya harapkan setiap kita masuk ke kelas, setiap kita ada pelajaran, nanti kita semuanya sudah siap. Baik saya sudah siap mengajar, kalian pun sebagai mahasiswa juga semuanya sudah siap. Jadi saya harap sebelum perkuliahan nanti materi-materi saya yang ada di Google Classroom nanti bisa diunduh, atau mungkin bisa dibaca langsung di situ, jadi paling tidak ada gambaran, oh besok pertemuan itu bahas tentang A, B, C, seperti itu. Kemudian setelah kuliah, nanti silahkan kalian kalau punya catatan ya di-review, textbook nanti referensi akan saya berikan di akhir, nanti silahkan juga di-review, kalau di situ ada permasalahan, coba ada latihan soal, dicoba. Jadi pedoman saya adalah, what I hear, I forget, what I see, I remember, what I do, I understand. Jadi kalau kalian ada latihan soal, kalau cuma dilihat tok, atau hanya di skip-skip, ya kalian pengertiannya pasti akan lebih kurang daripada yang nyoba latihan soal. Assessment nanti akan lumayan banyak, selain dari UTS dan UAS. Jadi saya harap kalian sudah dewasa, kalian bisa secara bijak untuk menyelesaikan seluruh asesmen. Kemudian tadi, kembali ke masalah, tadi ada salah satu yang mungkin background-nya pelaut tadi, harus saling peduli ya nanti ya. Jangan malu bertanya, kalau ada kawan yang kesulitan, nanti tolong saling bantu juga. Ini adalah referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini, yaitu yang pertama materi yang diajarkan, jadi nanti akan saya berikan materi di perkuliahan, itu pasti akan kepakai. Kemudian referensi yang saya anjurkan, ada beberapa buku di sini, 2 dari mungkin berbahasa Inggris, 1 berbahasa Indonesia, nanti silahkan bisa dilihat-lihat. Yang pertama, Satellite Communication System, terbitan Wiley 2020, pengarangnya Gerard Marrall et al. Yang kedua, Satellite Communication yang edisi kelima, pengarangnya Dennis Roddy, penerbitnya McGraw-Hill tahun 2024. Untuk yang berbahasa Indonesia ada Sistem Komunikasi Satelit, karangan Imam MPB dan Wahyu, penerbit Andi tahun 2015 juga bisa dipakai. Kalian juga saya sarankan untuk menggunakan perpustakaan yang ada di STAL, cari buku yang berhubungan dengan materi kita.
Jadi nanti ketika ada latihan soal, kuis, dan sebagainya, kalian sudah siap, dan kalian juga bisa gunakan soal atau kuis tersebut sebagai referensi untuk persiapan ujian. Untuk asesmen atau penilaian, nanti saya akan menggunakan dasar dari kuis, UTS, dan UAS. Kuis ini akan saya berikan rutin, karena biar kalian mendapatkan gambaran framework belajarnya itu bagaimana untuk mata kuliah ini. Dan kalian juga saya harapkan bisa, karena kalian sudah pendidikan tinggi ya, ini S1 ya, jadi kalian mempunyai kemampuan untuk belajar mandiri serta pemecahan masalah secara mandiri. Untuk nilai, jadi nanti saya ada 3 kuis, 2 kuis sebelum UTS, dan 1 kuis sebelum UAS. Nanti untuk presentasinya seperti itu, nanti saya harapkan bisa dimaksimalkan lah hasilnya, sehingga kalian bisa mengerti framework dari mata kuliah ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk kita introduksi ya. Mungkin ada yang mau disampaikan, mungkin ada yang kurang jelas. Saya stop sharing dulu. Oke. Dari yang saya sampaikan, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Nanti setelah ini kita break sebentar, mungkin 5 menit. Setelah itu kita lanjutkan dengan materi pertama kita untuk mata kuliah Sistem Komunikasi Satelit. Demikian deskripsi singkat dari mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Sistem Komunikasi Satelit. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kegiatan pendidikan dan pengajaran yang saya lakukan sebagai dosen S1 Teknik Elektro di Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut pada mata kuliah Sistem Komunikasi Satelit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi 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 Om.